Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, setiap hari kita akan berbagi tentang budi pekerti, budi luhur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup di sebuah zaman yang sungguh sedang mengalami krisis akhlakul karimah, karena keberislaman kita tidak menjadi elan pemersatu, elan yang membangkitkan semangat kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita membaca sirah Nabi dan sejumlah sunnah dan hadisnya, maka kita akan takjub dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah, seorang nabi besar, seorang pemimpin, tetapi di dalam hidupnya banyak menyimpan mutiara-mutiara yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, mari kita senantiasa bercermin kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak kehilangan arah, kita tidak gelisah, kita tidak pernah kehilangan harapan, karena Rasulullah telah memberikan sejumlah contoh dan keteladanan. Dan tentu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insyaallah akan tumbuh dalam diri kita budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, yang akan mendapatkan simpati dari sesama muslim dan tentu umat agama-agama yang lain dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bahkan dalam pergaulan dunia. Nah, sahabat Islam Ramah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan akhlak Rasulullah tentang pentingnya untuk terus mempunyai selera humor yang tinggi, bahwa kita katakan tadi bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul, utusan Allah, seorang Nabi besar, seorang pemimpin, seorang yang sangat dikagumi, tetapi Rasulullah tidak pernah kehilangan selera humornya. Maka kalau kita melihat satu sosok yang begitu dicintai oleh umat dan umat agama-agama yang lain, bahkan adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang yang penuh canda, penuh humor. Maka pada tema kali ini saya akan mengangkat menjadi muslim yang penuh canda dan humor. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri disebutkan ad-dhahiku dhahikani, bahwa humor, canda dan tawa itu ada dua. Yang pertama, dhahikun yuhibbuhullah wa dhahikun yamkutuhullah. Ada dua model canda dan tawa, ada dua model humor. Adalah humor yang dicintai oleh Allah dan humor yang dibenci oleh Allah. Dan intinya kita harus
membangkitkan selera humor dan canda dan tawa kita, tapi jangan sekali-kali berlebih-lebihan. Mari kita lanjutkan hadisnya. Fa ammad dhahikul ladzi yuhibbuhullah. Adapun canda yang dicintai oleh Allah, farrajulu yakshiru fi wajhi akhihi hadasata ahdin bihi wa syauqan ila ru'yatihi. Jadi canda, humor, tawa yang dicintai Allah adalah canda yang dapat menimbulkan keriangan dan kita nyaman dengan canda-canda itu. Maka ketika Rasulullah didatangi oleh seorang nenek, orang tua yang sudah sepuh, dan Rasulullah menyampaikan bahwa di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Di surga nanti orang menjadi muda. Kemudian nenek-nenek tadi sedih wajahnya. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa itu artinya bahwa nenek-nenek yang sepuh tadi itu ketika berada di surga nanti, insya Allah wajah rupanya akan menawan seperti perempuan-perempuan muda, karena di surga tidak ada orang tua, tidak ada orang sepuh. Rasulullah tidak pernah kehilangan humornya, terutama canda, tawa, humor yang membuat orang lain nyaman, yang membuat orang lain ketika melihatnya itu merasakan aura positif, merasakan kegembiraan, kebahagiaan, dan keriangan yang sama. Itu artinya bahwa seperti yang sering saya ungkapkan dalam ngaji akhlak Rasulullah, bahwa Islam itu adalah agama yang penuh keriangan, penuh canda, penuh tawa, penuh senyuman, penuh kebahagiaan. Ini yang kita lihat, akhlak yang mulai lamat-lamat luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Karena yang dikedepankan bukan persaudaraan, persahabatan, melainkan perpecahan, perseteruan, dan konflik yang menguras emosi dan tenaga dan pikiran kita. Maka belajar dari hadis ini, mari kita jangan pernah kehilangan senyum, jangan pernah kehilangan keceriaan, dan jangan pernah kehilangan tawa. Karena dengan tawa dan keriangan maka kita akan merasa dekat, akan merasa nyaman. Alhamdulillah kami di dalam tradisi pesantren atau dalam tradisi Nahdlatul Ulama memang tidak pernah kehilangan selera humor, tidak pernah kehilangan kegembiraan dan keriangan. Mari kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa amad dhahik alladhi yamkutullah ta'ala alaihi. Adapun canda humor yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah farrajul yatakallam bil kalimatil jafa wal batil, yaitu ketika seseorang menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang kering kerontang, penuh kebatilan, dalam artian bahwa ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita mengalami krisis senyuman. Kita sudah membangun benteng, membangun pembatas dengan orang itu. Seolah-olah kita ini bermusuhan. Liyadhak au yudhik yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Yaitu ketika kita bertemu seorang, kita cenderung tertawa atau menertawakan orang lain yang di dalamnya ada isyarat tanda-tanda kebencian. Memang berbeda antara humor yang menghibur dengan humor yang mencela. Yang dilarang oleh Rasulullah sungguhnya adalah humor yang mencela,
dan tentu siksanya cukup pedih karena akan disiksa di jahanam selama 70 musim semi. Itu artinya bahwa mari kita jangan mencela, memfitnah, menertawakan saudara kita yang sedang dalam musibah. Kalau saudara kita berada dalam musibah, hendaklah kita menghibur dia. Setidak-tidaknya membangkitkan semangat, membangkitkan keriangan dalam dirinya, menularkan energi positif. Itulah akhlak yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat membangun semangat, optimisme, kebahagiaan, sesungguhnya kita telah membangun satu peradaban yang di dalamnya akan terbentuk toleransi, persaudaraan, dan persahabatan. Maka saya melihat betapa jika selera humor yang dapat membangun keriangan dan kebahagiaan ini luntur, maka kita akan menjadi umat yang tidak pernah sepi dari fitnah, dari kebencian, terutama di media sosial. Bagaimana relasi persahabatan di media sosial di tengah-tengah munculnya politik identitas. Kerap kali kita kehilangan selera humor, kita kehilangan energi positif kepada orang lain, sehingga kita kemudian cenderung menertawakan orang lain, cenderung merendahkan orang lain. Bahkan naudzubillah, kita menertawakan pemimpin-pemimpin kita. Kita menertawakan atau merendahkan sahabat-sahabat kita yang sangat dekat, yang semestinya harus membangun kehangatan di antara sesama. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, sahabat Islam Rama, mari kita terus berusaha untuk menjadi energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus membangkitkan sekali lagi kenyamanan, keriangan, kebahagiaan dalam diri saudara-saudara kita, sehingga kita ini dapat membangun satu persaudaraan yang kokoh. Persaudaraan yang kokoh itu muncul karena ada ketulusan, karena ada keinginan untuk bersama-sama membangun umat ini menjadi umat yang bermartabat, membangun negeri ini yang kokoh dengan gotong royong di antara sesama. Jadi oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali kehilangan selera humor yang dapat memotivasi, memberikan semangat, menghibur saudara-saudara kita. Mari kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi satu sedekah kebahagiaan, sehingga kita ini betul-betul dapat membangun masyarakat yang di dalamnya ada ruh ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan sesama muslim, ini terutama sangat penting sekali. Selalu saya tekankan, kalau seandainya selera humor yang di dalamnya ada dimensi kebahagiaan, maka insya Allah perbedaan-perbedaan mazhab dapat kita lalui dengan satu tumbuhnya kehangatan dan toleransi di antara sesama, lebih-lebih juga persaudaraan dengan umat agama-agama lain sesama bangsa. Jadi sahabat Islam, marilah kita terus menghidupkan selera humor yang dapat menjadi energi positif bagi kita dan orang lain. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.